belajar mengenai pengenalan teknologi. Teman-teman bisa mengakses lecture note dan berbagai sumber yang disediakan untuk membantu teman-teman memahami setiap materi. Struktur materi pokok bahasan 1 tentang pengenalan teknologi terdiri dari 7 subpokok bahasan sebagai berikut. 1. Science, Engineering, and Technology. 2. Perkembangan teknologi. 3. Teknologi, Industry, and Society. 4. Research and Development atau R&D. 5. Kompetensi abad 21. 6. Literasi teknologi. Dan 7. Terakhir, teknologi informasi dan komunikasi. Kata teknologi berasal dari bahasa Latin, yaitu tekno yang artinya seni, keterampilan, kerajinan, dan logia yang artinya mempelajari tentang. Jadi teknologi berarti hal atau usaha mempelajari tentang seni, keterampilan, dan kerajinan. Selain arti umum, juga kadang punya arti khusus pada bidang tertentu, seperti teknologi konstruksi, teknik sipil, teknologi kedokteran, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan lain-lain. Apa bedanya ilmu pengetahuan atau sains, rekayasa atau engineering, dan teknologi? Sains adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah tertentu yang namanya metode ilmiah. Rekayasa adalah kegiatan profesional untuk memanfaatkan bahan dan energi, baik alamiah maupun buatan, untuk membuat sesuatu produk yang berguna bagi manusia. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan usaha guna menunjang kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi bukan eksklusifly produk dari sains karena ada faktor rekayasa, matematika, budaya, dan lain-lain. Selain juga harus memenuhi utility, usability, dan safety. Solusi terhadap problem produk teknologi selalu membawa bibit problem baru yang suatu saat bisa menjadi problem utama. Teknologi sering merupakan konsekuensi dari sains dan rekayasa, walaupun sebagai aktivitas teknologi juga mendahului keduanya. Sebagai contoh, sains mempelajari aliran elektron pada konduktor menggunakan perangkat dan pengetahuan yang ada sekarang. Pengetahuan baru hasil tersebut digunakan engineer untuk membuat perangkat atau mesin yang baru seperti semikonduktor, IC, komputer, dan lain-lain. Dalam hal ini, saintis dan engineer dianggap juga sebagai teknologis. Ilmuwan atau saintis mempelajari bagaimana alam bekerja, sedangkan insinyur atau engineer membangun, menciptakan produk atau sistem baru. Karena luaran dan tujuannya berbeda, maka keduanya mengikuti prosedur kerja yang berbeda. Ilmuwan menggunakan metode ilmiah, sedangkan insinyur menggunakan proses desain rekayasa. 7 langkah metode ilmiah yaitu 1. State your questions. 2. Do background research. 3. Formulate your hypothesis and identify variable. 4. Design experiment, establish procedure. 5. Test your hypothesis by doing an experiment. 6. Analyze the result and draw conclusions. 7. Terakhir, communicate the result. Sedangkan 7 langkah proses desain rekayasa: 1. Define the problem. 2. Do background research. 3. Specify requirements. 4. Create alternative solutions, choose the best one and develop it. 5. Build prototype. 6. Test and redesign as necessary. Dan 7. Terakhir, communicate the result. Sama-sama mempunyai 7 langkah, namun ada perbedaan antara metode ilmiah dan proses desain rekayasa. Metode ilmiah berangkat dari questions, sedangkan proses desain rekayasa berangkat dari problem. Luaran metode ilmiah berupa jawaban terhadap questions, sedangkan luaran PDR berupa produk prototipe solusi dari problem tersebut. Sekian video pembelajaran kali ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa masuk ke forum diskusi dan tinggalkan pertanyaan di sana. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.